gitu. Tapi acara intinya apa Pak? Maulid. Makanya jangan sampai ada masjid ngadain maulid langsung ceramah. Kantor bikin maulid, ya susunan acara kita nggak ada pembacaan maulid, langsung ceramah. Bukan maulid kalau begitu namanya. Karena ulama-ulama kita dulu ngadain maulid itu yang acara inti paling penting itu pembacaan riwayat maulid gitu. Ceramah, karena kan nggak semua orang paham, dijelasin sama penceramahnya, cakep nggak? Penting nggak? Penting. Keberkahan guru-guru kita datang ke maulid tambah berkah lagi. Penting, bagus juga begitu hadirin sekalian. Ya, nah ini hadirin sekalian, saya kira ini sudah cukup menjawab hadirin ya, sudah cukup menjawab bahwa di Mekah dan di Madinah ternyata ada peringatan maulid dan bukan hanya sekedar ada, peringatannya luar biasa. Ini saya bacain lagi ya, di sini dikatakan apa coba? Dikatakan wa min a'zami mawaqib, termasuk apa namanya kumpulan orang yang paling banyak, kumpulan orang yang paling banyak dihadiri oleh orang-orang begitu. Jadi yang hadir itu luar biasa banyak. Bayangin sama maulid-maulid kita di sini deh, ramai. Kalau majelis taklim ramai juga kan? Majelis taklim ramai. Kalau majelis taklim berapa besar? Kalau maulid kan ramai. Penuh, majelis taklim ramai nggak? Ramai ya, kita usul-usul aja dah. Usul-usul aja, usul-usul dah. Majelis taklim ramai, insya. Nah, mudah-mudahan dengan maulid tambah ramai lagi maulid apa? Majelis taklimnya, insya. Nah, ini wa min a'zami mawaqib, termasuk kumpulan orang yang paling banyak. Sekarang saya ingin tutup hadirin sekalian. Nah, ini dengan sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Husnul Maqsad, beliau mengatakan, fa inna awwala man aqama ihtifalan bi Maulidin Nabawi Syarif huwa al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Bukaburi wa huwa hakim imarati Arbil fi ahdi al-Malik Salahuddin Al-Ayyubi ibana Daulatil Ayyubiyah. Kata Imam Jalaluddin Suyuti, orang yang pertama kali mengadakan maulid secara rutin dan besar-besaran. Rutin dan besar-besaran. Kalau tadi sudah selesai ya, di Mekah, di Madinah, berarti dari abad ke-6 terus sampai sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi bulan September 1932 itu Arab Saudi, Mekah Madinah waktu itu belum ada Arab Saudi. Mekah Madinah sebelum ada kerajaan Arab Saudi begitu meriah kalau udah masuk bulan Maulid. Berapa puluh abad tuh hadirin sekalian. Nah, kemudian Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan yang pertama kali mengadakan maulid besar-besaran dan rutin yaitu seorang raja di daerah Arbil. Arbil itu sekarang Irak Utara, sebelah Irak Utara. Adalah namanya Malik Muzaffar, Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Bukaburi. Itu namanya Malik Al-Muzaffar. Ini yang pertama kali ngadain maulid rutin besar-besaran. Besarnya kayak apa? Karena fihi aktsar min alf-suhn halawiyat, dihidangkan lebih dari 1000 nampan kue-kue. Banyak nggak Pak? 1000 nampan kue. 1000 nampan kue. Nampannya nampan Arab, bukan nampan pasar Rebo, bukan. Nampan Arab. Gitu. Kayak model begini deh. Oh, 1000. Berapa orang datang? Cukup segitu? Enggak. Wa 5000 min al-ghanamil mashwi. 5000 kambing guling. Masya Allah. 5000 kambing. Ya insya Allah kalau iman deket-deket lah ya. Mirip-mirip lah kita ya. Insya. Nah cuma dipotong-potong kambingnya ya. Nggak diguling kan gitu. Kalau Malik Muzaffar 5.000. Wa 5000 minal wa 10.000 ujajah. 10.000 ayam panggang. 10.000 ayam tuh, masya Allah. 5.000 kambing guling satunya 3 juta. 5.000 15 miliar. 15 miliar betul ya? Buat kambing doang 15 miliar. Itu proposalnya kemana tuh ngajuinnya? 15 miliar. Gak pakai proposal, raja sendiri aja. Betul nggak? 15 miliar buat kambing doang. Ayam 10.000. Karena harga ayam berapa?
50.000 kali 10.000, 500 juta. 500 juta. Ayamnya doang, belum bumbunya, begitu. Belum upaya masak, yang masak berapa orang itu? Betul nggak? Udah 0,5 miliar, hampir 1 miliar. Masya Allah. Makanya nggak ada yang berlebihan kalau buat peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadirin sekalian, saya kira ini taklim kita untuk kesempatan bulan ini mudah-mudahan menambah keyakinan dan kemantapan kita dalam pelaksanaan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit saya ingin sampaikan supaya juga kita tahu, bapak-bapak kalau baca Maulid diri, betul? Namanya apa? Mahallul. Ahlan wa sahlan, ketua kita baru datang. Alhamdulillah beliau ada acara tapi masih sempetin juga ya. Masyaallah. Dan doain biar sehat. Amin. Ya Rabbal alamin. Kan kita kalau Maulid diri, betul? Ahlan. Kalau Maulid mahallul qiyam diri. Kenapa diri coba? Kenapa diri, Pak? Ada yang bilang Nabi datang. Betul? Karena Nabi hadir. Ya, yang melihat Nabi hadir kita bisa Pak? Bapak-bapak melihat nggak? Hah? Tapi bisa nggak Nabi hadir? Bisa. Cuma yang melihat sembarang orang bukan? Bukan. Nggak bisa sembarang orang. Jangankan hadir, mimpi aja nggak semua orang, betul? Saya doain ini yang bapak-bapak yang hadir di sini istiqomah yang pengajian bisa mimpi ketemu Nabi. Ya. Jangan mimpi ketemu orang-orang dulu. Nonton ruwok mimpinya. Kenapa diri? Kenapa diri kita mahallul qiyam? Ya, menghormati Nabi, begitu ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang pertama kali diri? Siapa yang pertama kali diri? Ini menentukan nih. Bisa tak kita contoh, begitu. Kalau yang pertama kali dirinya orang ahli maksiat, ngapain kita ikutin kan gitu. Kalau pertama kali orang musyrik, seperti tuduhan sekarang kan begitu ya. Ini yang berdiri di musim Maulid musyrik, begitu kan? Karena mengantar Nabi lahir musyrik, begitu dia dibilang musyrik, gitu ya. Bener nggak nih? Kita ikutin siapa? Nah, saya sampaikan, setelah itu saya tutup. Saya baca-baca, akhirnya saya cari-cari, penasaran saya siapa sih yang diri pertama kali? Dapat namanya di keterangan dalam Sirah Halabiyah karya Al-Burhan Al-Halabi. Di situ beliau sampaikan awwalu man qama inda qira'atil maulidi Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i. Orang yang pertama kali diri pada saat pembacaan maulid namanya Syekh Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i. Siapa beliau? Syekh Taqiyuddin As-Subki ini mujtahid mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i. Mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu di bawah Imam Syafi'i persis, begitulah kira-kira. Gampangnya begitu. Ada mujtahid mazhab, ada mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak persis di bawahnya, Imam Syafi'i di bawahnya, begitu tuh ilmunya. Beliau itu qadil qudah, hakimnya para hakim, syekhus syuyukh, gurunya para guru. Jadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Burhan Al-Halabi bahwa suatu hari Syekh Taqiyuddin As-Subki ngumpulin di majelisnya para guru, baca riwayat Maulid. Begitu baca riwayat Maulid, dalam satu keterangan disebut nama Nabi, dalam satu riwayat lagi ketika diceritakan tentang kelahiran Nabi. Kalau di situ terang pada saat masuk pasal tentang kelahiran Nabi, Imam Taqiyuddin As-Subki diri begitu, lagi ngajar begini diri beliau tuh. Kan dibaca itu riwayat Maulid. Begitu pas kelahiran diri beliau. Murid-muridnya ngelihat. Nah gurunya diri, murid-muridnya diri. Murid-muridnya bukan orang biasa, murid-muridnya guru juga. Akhirnya pada pulang ke tempat masing-masing, ngajar di majelis masing-masing. Begitu baca riwayat Maulid, gurunya diri. Nah murid-muridnya ngeliat gurunya diri.
Bapak-bapak kenapa diri lagi maulid? Lihat siapa? Lihat guru kan? Sama, nggak salah berarti. Betul kan? Lihat guru kita diri ya kita diri. Itu berarti yang kita ikutin baca maulid diri ini bukan orang sembarangan. Syekh Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i, mujtahid mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i. Silakan cari deh, silakan cari keterangan tentang Syekh Taqiyuddin As-Subki. Siapa beliau? Kan bapak-bapak pasti bengong melihatnya, keluasan ilmunya, semua bidang ilmu dia ulamanya begitu di zaman. Nah kalau beliau yang diri, boleh nggak kita ikutin? Boleh nggak? Jangan tanya dalil sama saya, tanya mau memang Taqiyuddin As-Subki. Itu aja kalau tanya. Bapak kenapa maulid diri? Saya mau ikutin Taqiyuddin As-Subki. Tanya sama gitu. Ya, biar gampangnya begitu. Jelas hadirin sekalian. Nah, mudah-mudahan taklim kita pada bulan hari ini ada manfaatnya. Dan yang lebih penting lagi, laksanakan peringatan Maulid Nabi dengan semeriah mungkin. Jangan direm-rem kalau buat maulid. Ya, gaspol istilahnya. Semua yang kita punya, ayo. Jangan sampai nggak ada partisipasi. Kalau jamaahnya ini biasa, saya selalu sampaikan, kalau masjidnya mau ngadain maulid, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai diem, jangan nunggu ada proposal. Tanya ke DKM, kapan maulid ke masjid, kapan maulid ke masjid. Oh seminggu lagi. Nah saya mau nabung dulu dari sekarang nih biar bisa nyumbang. Cakep kok orang begitu. Kenapa bisa begitu? Karena saya cinta Nabi, saya pengen dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nyumbang air 10 karton, nggak bisa 5 karton, nggak bisa 5, 3, nggak bisa 3, 2, nggak bisa 2, 1, nggak bisa 1. Datang ke DKM, Pak Ayung Pak Ayung kapan maulid ini tersingkat lagi? Oh iya, saya mau nyumbang air, tapi saya nggak bisa kartonan kayak orang, saya mau nyumbang air buat Pak Kiainya aja. Boleh nggak? Buat Pak Kiainya aja, buat Pak Kiainya. Kayak begini nih, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada partisipasi. Ahlan wa sahlan. Guru kita, masya Allah. Ya. Baik, saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya nggak perlu tanya jawab kalau sejarah ya. Hah? Kalau sejarah nggak perlu kayaknya ya? Perlu? Ada yang mau nanya Pak? Nggak ada? Iya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi bahan dan bekal kita semuanya. Hadirin sekalian, ketutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.